KPK benarkan geledah rumah Hasto Kristianto. Babak akhir kasus KDRT terhadap selebgram Cut Intan. Pencurian motor sport, pelaku melakukan selebrasi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali pada malam hari ini Menyapa Malam dapat kembali hadir di layar kaca Anda untuk memberikan informasi-informasi menarik. Betul sekali, selain 4 informasi utama tadi kami juga akan menghadirkan informasi diantaranya KPU Jakarta yang telah menyerahkan undangan penetapan gubernur dan juga wakil gubernur terpilih, Mahathir. Dan juga selain itu masih banyak kegiatan kementerian dan juga kunjungan-kunjungan menteri yang dilakukan menjelang 100 hari kerjanya. Selain itu juga sejumlah berita, peristiwa, dan olahraga akan kita sampaikan pada malam hari ini. Bersama saya, Mahathir Muhammad. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan pesan berupa pantun dari salah seorang siswa di SDN Susukan 01 ketika mendapatkan pembagian makan bergizi gratis di sekolah. Momen itu terekam sebelum para murid diberi pembagian makan bergizi gratis untuk disantap secara bersama-sama. Dengan riang gembira mereka pun dengan lahap menyantap menu makan siang yang disajikan pada hari ini dengan berbagai varian menu yang sehat dan bergizi. Jalan-jalan ke pasar ikan. Tidak lupa membeli sarden. Hari ini kita makan-makan. Terima kasih Pak Presiden. Selain itu, para siswa dan siswi SDN Susukan 1 menyampaikan bahwa makanan yang diberikan pada program MBG ini memiliki rasa yang enak serta gizi yang baik bagi mereka. Adapun tidak hanya SDN Susukan 1 saja, pembagian makan bergizi gratis juga diberikan ke 381 siswa di SDN Susukan 2 dan PAUD Al-Murzakiyah ke 40 siswa yang juga menerima makanan gratis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Wahyu Dinata bersama komisioner lainnya mengunjungi kediaman calon wakil gubernur Jakarta terpilih Rano Karno Dul Selasa petang. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengantar undangan resmi penetapan pasangan terpilih Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2024 hingga 2029. Kedatangan rombongan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta disambut langsung oleh Rano Karno dan langsung menuju ke dalam rumah Dul untuk menyantap hidangan masakan khas Betawi yang telah disiapkan dan melakukan pertemuan tertutup. Usai melakukan pertemuan, rombongan KPU Jakarta bersama cagup terpilih keluar menemui para awak media yang telah menanti di luar. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, kedatangannya ke Bengkel Dul untuk menyerahkan langsung undangan penetapan pasangan terpilih. Hari ini KPU DKI menggenapi kunjungan kami ke beberapa pasangan calon. Kebetulan ini Bang Doni yang terakhir nih kita kasih undangan karena baru dapat konfirmasi kemarin ya Bang ya. Kemarin konfirmasi dan kami di sini mengantarkan langsung memang semua pasangan calon dan wakil dan Komisi DKI Jakarta. Dan kami memastikan nanti penetapan tetap akan dilaksanakan tanggal 9 Januari 2024 dan 2025 dan insya Allah nanti teman-teman kalau mau hadir silahkan seperti biasa prosedurnya yang registrasi dulu di insya Allah di Hotel Pullman ya dimulai dengan makan siang ya yang Pullman Central Park ya Park nanti tadi agenda kami mengantarkan itu sekaligus memastikan Bang Dul hadir ya. Karena kalau kita datang terus nggak hadir ya. Nah beberapa pasangan calon juga sudah memastikan hadir ya. Mas Prat kemarin juga datang hadir, insya Allah Bang Dul hadir. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta terpilih di Pilkada 2024, Rano Karno atau Dul memastikan akan menghadiri rapat pleno penetapan gubernur wakil gubernur Jakarta terpilih yang digelar Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Dul mengaku kegiatan penetapan pasangan kepala daerah terpilih ini telah ia tunggu-tunggu. Menurutnya, hal ini menjadi tanda kemenangan resmi dirinya dan Pramono Anung di Pilgub Jakarta. Penetapan dan pasti insya Allah saya hadir karena kebetulan insya Allah tanggal 12 juga saya melakukan pada umroh. Jadi ini bagian dari perjalanan terakhir lah dari pilkada ini yang kita tunggu betul-betul. Kita tidak bertanya tentang apa yang kita dilantik, tapi penetapan ini bagi kita satu kepastian. Satu fase sudah selesai dan kita menghadapi fase lain. Jadi
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman KPUD yang bekerja sangat profesional dan mudah-mudahan hasil yang bisa dicapai di Jakarta ini itu aja sebetulnya. Sebelumnya, Wahyu bersama komisioner KPU Jakarta lainnya bertandang ke kediaman calon gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung. Mereka menyerahkan undangan resmi penetapan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta menyatakan bahwa penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada Kamis mendatang. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan tidak memberikan kesempatan bagi para pelaku korupsi yang menjalankan praktik di Indonesia melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Listio optimis terhadap eksekusi yang dilakukan Kortas Tipikor terhadap segala macam praktik rasuah dapat ditindak dengan benar dan cepat. Banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait peran kepolisian dalam membasmi tindak korupsi di Indonesia. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan optimismenya kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor. Dalam pernyataan resminya, Listio menyebut Kortas Tipikor yang berada di bawah naungan Polri ini dapat melaksanakan tugas dengan akurat dan tepat sasaran. Adapun Listio menyoroti aset yang didapat dari hasil operasi ke depannya akan dilakukan pemulihan aset, sehingga nantinya akan masuk ke kantong negara. Sebagai Kapolri, Listio dengan tegas mengatakan tidak akan pandang bulu terhadap pelaku-pelaku yang berhasil diringkus Kortas Tipikor, meskipun penjabat sekalipun. Saya memiliki optimisme bahwa Satgasus atau Kortas Tipikor ini betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena saya tahu satu persatu integritas dari rekan-rekan yang ada di Kortas Tipikor. Yang kedua, tentunya dalam hal penanganan kasus-kasus, tentunya kita akan berusaha untuk mengoptimalkan recovery aset sehingga hasil-hasil kejahatan yang kemudian itu memang harus kita amankan dan kita kembalikan kepada negara, ini akan kita optimalkan tanpa menutup bahwa pelaku besarnya juga harus kita tindak tegas. Lebih dalam, melalui penegasan dari Kapolri ini, dapat memberikan rasa percaya bagi masyarakat terhadap institusi Polri di berbagai kasus kriminal yang ada. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan penggeledahan di kediaman rumah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Juru bicara KPK tegaskan tidak ada pengalihan isu terkait penggeledahan tersebut, namun demikian dilakukan sesuai profesional dan prosedural. Hal tersebut disampaikan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika, saat jumpa pers di Gedung Lembaga Anti Rasuah, Kuningan, Jakarta Selatan. Tessa membenarkan penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman tersangka suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku, Hasto Kristianto, di Bekasi, Jawa Barat. Namun demikian, atas penggeledahan tersebut, KPK bukan untuk pengalihan isu-isu, melainkan penyidik bekerja secara profesional, prosedur, dan profesional. Ya betul, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah saudara HK di daerah Bekasi. Karena kegiatannya masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadi kami belum bisa menyampaikan update hasilnya terlebih dahulu. Namun nanti bila ada informasi tambahan atau ada penyampaian dari penyidik kepada saya selaku jubir, kita akan update lagi ke teman-teman hasilnya seperti apa. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk
berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Hasto Kristianto pada Senin kemarin. Namun Sekjen PDIP batal hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan mengikuti rangkaian agenda partainya. Adapun KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penggeledahan dilakukan di rumah Hasto yang terletak di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore kemarin. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta pada Rabu siang. KPK menjadwalkan Agustiani Tio Fridelina diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019 hingga 2024 dan peringatan penyelidikan untuk tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dari pantauan di lapangan, Agustiani tiba di gedung KPK pada pukul 11.11 WIB, didampingi kuasa hukumnya Army Mulyanto. Ia berjalan menuju meja resepsionis untuk mengisi data kehadiran dan menunggu panggilan ke ruangan penyidik. Sebelumnya, Agustiani tidak menyelesaikan pemeriksaan hari Senin lalu, lantaran kondisi kesehatan. Ia mengajukan permohonan untuk pemeriksaan lanjutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan pada Rabu 8 Januari 2024. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono meninjau langsung penyaluran makan bergizi gratis di SMPN 1 Barunawati, Jakarta pada Senin kemarin. Wamensos menyatakan bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi untuk generasi Indonesia. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Kemensos.RI, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono meninjau langsung penyaluran makan bergizi gratis di SMP 1 Barunawati, Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Program ini ditargetkan mencakup 15 juta penerima manfaat di akhir 2025 dan 82,9 juta penerima manfaat pada 2029. Dalam kesempatan itu, Wamensos menyatakan bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi buat generasi Indonesia, agar generasi Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi pada hari ini dimulai program makan bergizi gratis. Ini hari bersejarah buat bangsa kita ya. Pak Presiden berharap bukan hanya sekedar makan bergizi gratis, Bu, tetapi ini investasi buat generasi kita. Ya, supaya generasi kita dengan makanan bergizi bisa menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat di dalam menyongsong Indonesia Emas di 2045. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Kemensos akan terus mendukung kolaborasi bersama untuk menyukseskan program makan bergizi gratis guna membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 34 dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Juru KPK atau juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengingatkan pejabat Kabinet Merah Putih untuk tidak menunggu hingga batas waktu pelaporan pada 21 Januari 2025. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK, jubir KPK Tessa menyebut pelaporan yang mendekati batas waktu menimbulkan potensi gangguan teknis pada website pelaporan LHKPN, sehingga khawatir pejabat tidak dapat mengakses laman pelaporan KPK ini. Tessa menganjurkan pejabat negara melakukan pelaporan awal agar bisa lebih fokus menjalankan tugas negara. Jubir KPK ini juga mengimbau agar laporan LHKPN harus mencantumkan aset sesuai fakta yang ada. Ada berapa menteri yang belum? 34. Baik, di kesempatan ini saya menghimbau kepada kepala lembaga, baik itu kementerian, kepala
lembaga yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk dapat segera melaporkan LHKPN melalui saluran-saluran yang ada, karena pada tanggal 21 Januari itu menjadi batas akhir. Ya, kita tidak mengharapkan semuanya melaporkan di tanggal 20 atau 21, khawatirnya nanti ada traffic ya, kenaikan traffic sehingga pelaporan tersebut tidak bisa masuk. Jadi kita menghimbau agar mulai sekarang segera disiapkan dan segera dilaporkan, sehingga beliau-beliau dalam melaksanakan tugas sudah tidak lagi dipusingkan dan dipikirkan tentang LHKPN. Dan harapan KPK, konten atau isi dari LHKPN yang dilaporkannya memang sesuai dengan fakta di lapangan. Demikian. KPK siap melakukan pendampingan dan bantuan jika ada penyelenggara negara yang kesulitan dalam mengisi LHKPN. Sementara itu, belum ada instrumen hukum bagi KPK untuk pemberian sanksi kepada penyelenggara negara yang terlambat atau tidak melaporkan LHKPN. KPK mengembalikan kepada kebijakan masing-masing kementerian lembaga. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Petugas dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Hewan Sapi Karangpandan. Hal ini dilakukan guna menekan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah tersebut yang beberapa terakhir ini merebak di sejumlah daerah. Untuk menekan penyebaran virus PMK yang menjangkit hewan sapi, berbagai upaya dilakukan petugas terkait. Seperti yang dilakukan petugas dari Dispertan Kabupaten Karanganyar ini. Setiap harinya terus memberikan semprotan disinfektan pada hewan sapi yang berada di Pasar Sapi Karangpandan. Dengan seksama petugas memberikan semprotan disinfektan ke hewan sapi satu persatu. Selain di pasar, petugas juga melakukan penyemprotan hewan sapi dari luar Kabupaten Karanganyar yang berada di mobil pick-up. Hal tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran virus PMK yang saat ini menjangkit pada ternak sapi. Selain melakukan penyemprotan, Dinas Dispertan juga membagikan disinfektan secara gratis kepada peternak sapi. Sementara adanya virus PMK tersebut membuat sejumlah pedagang sapi mengaku berkurang pembelinya. Hancur. Hancurnya seperti apa gambarannya? Hancurnya ya gimana ya? Biasanya laku 20 ya sekarang ya 16, 15. Itu per hari atau? Ya tiap pasaran, nggak ada yang beli petani. Itu karena nggak berani atau gimana Mas? Ya? Menurut jenengan nggak berani atau seperti apa? Nggak berani beli, nggak berani jual. Ini dampak PMK juga gitu? Iya. Dampak PMK. Berarti semenjak munculnya kasus PMK kembali jenengan bawa sapinya juga nggak berani bawa. Terus pripun Mas jenengan ngakalin ini? Wah, belum tahu ini. Belum tahu solusinya. Solusinya belum tahu. Kegiatan kita hari ini disinfeksi di Pasar Karangpandan dan juga pembagian disinfektan secara gratis walaupun jumlahnya tidak banyak. Ini upaya menekan ya? Upaya untuk pencegahan penyakit dan mencegah terjadinya penularan. Terus ada upaya nggak untuk menolak atau menghentikan pasukan dari luar misalnya? Kita menghimbau kepada peternak dan pedagang untuk tidak memasukkan sapi hewan ternaknya dari luar negeri. Jadi kalau ada transaksi, dihimbau untuk transaksi di dalam wilayah masing-masing. Hingga kini Pemda belum melakukan penutupan pasar hewan karena masih dalam kajian. Namun demikian, sebagai mitigasi Dinas memperketat pengawasan di pasar hewan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi panja DPR yang telah berhasil menurunkan biaya haji tahun 2025 secara signifikan. MUI berharap baik Badan Penyelenggara Ibadah Haji maupun Badan Pengelola Keuangan Haji dapat membuat skema pembiayaan yang berkelanjutan agar proses penyelenggaraan ibadah haji di tanah air dapat berjalan baik. Pemerintah bersama DPR telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 sebesar 89 juta per jamaah dan 55 juta yang tanggung oleh jamaah. Jumlah itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai 93 juta dan 56 juta yang dibebankan kepada jamaah haji. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambun, mengapresiasi kinerja para DPR.
yang dapat menurunkan biaya haji tahun 2025 secara signifikan. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa peningkatan pelayanan haji tidak hanya soal biaya. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada BPIH dan BPKH dapat membuat skema keuangan haji secara berkelanjutan, sehingga dapat digunakan secara berlanjut dan dapat memperbaiki pelayanan ibadah haji di tanah air. Pertama, kita mengapresiasi keputusan Panja, ya, Panitia Kerja DPR RI yang telah menetapkan setoran peserta 50, berapa tadi? 55. Total keseluruhan 89. Artinya ada turunnya biaya haji yang signifikan. Nah, yang kedua, dengan turunnya biaya haji yang signifikan ini membuktikan bahwa pemerintah, dalam ini Presiden Prabowo, sangat memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia. Ya. Nah, yang ketiga, tentu turunnya biaya ini tidak mempengaruhi atau tidak memiliki konsekuensi, ya, turunnya pelayanan. Kenapa? Karena kualitas pelayanan itu semata-mata tidak ditentukan oleh pembiayaan, tetapi pelayanan itu sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah bersama stakeholder, yaitu pihak maskapai, pihak hotel, dan termasuk pihak-pihak lain, sehingga penyelenggaraan haji ini kita harapkan semakin hari semakin meningkat. Diketahui biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2025 telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah sebesar Rp89.258,79, mengalami penurunan dari tahun kemarin yang sebesar Rp93.410.286, sehingga biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah sebesar Rp55 juta dan sisanya sebesar Rp34 juta akan ditanggung oleh nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda informasi akan kami lanjutkan terkait Menteri Pertanian tinjau panen padi dan irigasi. Selengkapnya di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Berita kami lanjutkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Adi Amran Sulaiman meninjau panen padi dan irigasi di Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa 7 Januari 2025. Dengan teknologi modern seperti combine harvester dan pompanisasi, produktivitas padi di Bangkalan meningkat hingga 51%. Menteri Pertanian RI Adi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiharto meninjau panen padi dan irigasi di Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa 7 Januari 2025. Keduanya menyaksikan sendiri semangat petani di Bangkalan, Jawa Timur yang luar biasa. Dengan teknologi modern seperti combine harvester dan pompanisasi, produktivitas padi di Bangkalan meningkat hingga 51%. Melalui caption di akun sosial medianya, dijelaskan bahwa dari tanam 1 kali menjadi 3 kali. Hasilnya kini surplus pangan hingga 8 bulan ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan inovasi adalah kunci. Ini luar biasa. Pak, saya bangga dengan Bupati Bangkalan. Saya dengan Pak Wamen menikmati naik di combine harvester. Ini bantuan 2024 dan peningkatan produksinya luar biasa. Yang dulunya 49.000 hektar 2023 sekarang mencapai 50.000 hektar lebih, dan 2025 rencana luasannya mencapai, karena IP-nya naik, tanam 1 kali menjadi 3 kali, menjadi 74.000 hektar. Ini luar biasa, peningkatannya luar biasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menggelar rapat bersama jajaran Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor pada Senin sore kemarin. Rapat tersebut membahas sejumlah rencana kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan FKL IPB. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @raja_antoni, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menggelar rapat bersama jajaran Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor pada Senin sore 6 Januari 2025. Pertemuan tersebut membahas sejumlah rencana kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan FKL IPB. Dalam kesempatan itu, Menhut menekankan bahwa public policy yang baik harus didasarkan dengan riset. Oleh karenanya kerjasama Kementerian Kehutanan dengan Universitas atau Research Institute merupakan hal yang penting untuk menghasilkan research-based public policy yang baik. Berkali-kali saya sampaikan ke para dirjen pun direktur, public policy yang baik itu harus didasarkan kepada riset. Research-based policy itu menjadi penting. Dan oleh karena itu kerjasama antara kementerian dengan universities atau dengan research institute itu menjadi sangat penting. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih di sejumlah kegiatan para menteri, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto meresmikan Teater Merah Putih dan meluncurkan aplikasi One Click di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Hermawan berharap kedua fasilitas tersebut dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pertahanan bagi PNS maupun personel TNI. Usai melakukan peresmian Teater Merah Putih yang berada di Badan Diklat Kementerian Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto menyatakan teater tersebut akan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan yang akan rutin diadakan. Selain Teater Merah Putih, Wamen Pertahanan juga turut melaunching aplikasi One Click yang dirancang untuk digunakan oleh seluruh pegawai negeri sipil yang bertujuan mempermudah dalam mengakses materi pendidikan dan juga pelatihan. Hermawan juga menyampaikan dengan adanya dua fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pertahanan serta dampak positif bagi kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tadi sudah kita laksanakan peresmian Teater
Teater Merah Putih ya. Dan juga kita launching One Click Badiklat. Jadi aplikasi ini dan teater ini sangat bermanfaat bagi kita di Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, baik itu pegawai negeri sipil ataupun TNI. Ya. Jadi banyak pendidikan-pendidikan yang selalu kita laksanakan secara rutin di Badiklat ini. Nah, teater ini sudah kita perbaiki, kita renovasi, dan saat ini kondisinya sudah sangat bagus sekali, sehingga diharapkan dengan sarana prasarana yang ada ini, pendidikan ataupun latihan yang dilaksanakan di tempat ini akan lebih mudah, sehingga sumber daya manusia kita diharapkan itu dapat lebih meningkat mutunya ya. Jadi itu yang kita harapkan dari kita melakukan renovasi teater Merah Putih dan One Click ini. One Click ini sangat bermanfaat, tidak hanya digunakan dari sini saja. Ya. Ini seluruh PNS kita yang ada di seluruh penjuru tanah air ini bisa menggunakan aplikasi ini ya, dengan menggunakan HP-nya. Jadi bisa belajar, bisa meningkatkan kompetensinya ya, sehingga nilai kompetensi mereka para PNS ini juga akan meningkat juga. Tidak hanya nilainya saja, tapi bisa diaplikasikan nantinya dalam tugas-tugas mereka ya di kedinasan, sehingga diharapkan kalau sumber daya manusia kita semuanya mutunya bagus ya, kinerja kita Kementerian Pertahanan bisa akan lebih baik lagi ya. Jadi itu diharapkan apa yang kita harapkan dari kita melakukan perbaikan sarana prasarana di Badiklat Kemhan ini ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai bertemu dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, untuk membahas kerjasama dalam bidang hak asasi manusia. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia ingin berteman dan bekerja sama dengan semua negara. Menteri HAM RI Natalius Pigai menerima kunjungan audiensi Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, pada Selasa 7 Januari 2025. Diskusi hangat ini membahas mengenai peran penting negara dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai HAM yang menjadi fokus utama. Natalius Pigai pun mengucapkan terima kasih atas diskusi yang produktif tersebut. Ia berharap kerjasama ini dapat terus terjalin guna memperkuat hubungan Indonesia dan Kanada, khususnya di dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai HAM. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Ekonomi Kreatif terus berusaha menjadikan Indonesia menjadi kiblat kreativitas global yang mendunia. Demi mewujudkan itu, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teku Rifki Harsha melakukan kolaborasi dengan Asosiasi Profesional Desainer Komunikasi Visual Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif RI Teku Rifki Harsha menerima audiensi dari Asosiasi Profesional Desainer Komunikasi Visual Indonesia untuk memperkuat peran desain komunikasi visual dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai destinasi global yang kaya akan inspirasi. Dalam pertemuan tersebut, terdapat 4 hal yang menjadi fokus utama, di antaranya desa kreatif, edukasi generasi mendunia, city branding dan desain ruang publik, serta lapangan kerja kreatif. Teku yakin dengan komitmen dan sinergi ini mampu membawa inovasi desain Indonesia ke panggung dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan warga desa Bojong Murni melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan aksi bakar ban di halaman kantor Kecamatan Ciawi, Bogor. Unjuk rasa ini dipicu oleh polemik dugaan korupsi anggaran dana desa sebesar 400 juta rupiah oleh Kades Bojong Murni. Anggaran tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Aksi unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bojong Murni di halaman kantor Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwarnai dengan membakar ban. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes para pengunjuk rasa terhadap Kepala Desa Bojong Murni, Muhammad Kurnadi alias Madun. Dalam aksinya, warga menuntut Kades Bojong Murni untuk dicopot dari jabatannya yang terindikasi menggunakan anggaran dana desa dari tahun 2022 dan 2023 silam, dan langsung melaporkan kasus yang diduga korupsi menggunakan dana anggaran desa dan anggaran bantuan provinsi ke penegak hukum. Dalam aksi tersebut, sejumlah poin yang disuarakan. Namun setelah menunggu lama, akhirnya perwakilan warga dapat bertemu pihak Muspika Kecamatan Ciawi. Masa yang hadir hari ini 200 atau sekitar 250. Karena sebenarnya antusiasme masyarakat ataupun nurani masyarakat memang sudah terbuka, terbangun dengan adanya indikasi korupsi yang dilakukan kepala desa. Tuntutan kami mengusut tuntas indikasi korupsi yang dilakukan oleh pihak kepala desa,
sampai ke akar-akarnya dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Meski demikian, warga akan terus mengawal kasus kepala desa yang terindikasi korupsi menggunakan anggaran pemerintah hingga kasus ini sampai ke penegak hukum. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Babak akhir perjalanan kasus Armor Toreador terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya selebgram Cut Intan Nabil. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa sore menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan dengan pasal 44 ayat 1. Armor Toreador terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga kini harus menerima putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Armor divonis hakim dengan pasal 44 ayat 1 telah melakukan kekerasan terhadap istrinya beberapa bulan lalu. Dengan barang bukti video CCTV yang memperlihatkan kekerasan terhadap Cut Intan Nabila di Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Hakim yang memimpin sidang Emi Tri Rahayu memutuskan Armor Toreador bersalah atas perbuatannya dengan pasal 44 ayat 1 dengan kurungan 4 tahun 6 bulan penjara dipotong masa tahanan. Sementara Armor Toreador menerima dengan ikhlas atas perbuatannya tersebut dan tidak akan naik banding. Dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Juga saling menyayangi, namun memang dalam perjalanan pasti ada pertikaian. Nah, saya sudah sampaikan, saya hanya mengingatkan, dari awal saya dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan apapun. Jadi memang saya terima konsekuensi hukum yang berlaku, dan juga memang saya sudah siap untuk bercerai. Nah, bagi saya, gugatan cerai itu adalah jalan terbaik bagi kami demi perkembangan anak-anak. Jadi memang kami juga terima atas gugatan tersebut. Nah, berita tentang saya memohon untuk tidak diceraikan adalah tidak benar, karena saya menyayangi Intan karena alasan anak-anak. Pledoi itu ditolak, kan kita minta bebas. Di pledoi kita minta bebas. Kenapa kita minta bebas? Karena itu tadi 44 ayat 2 itu tidak terpenuhi. Ternyata Majelis Hakim memakai 44 ayat 1. 44 ayat 1 memang ancaman itu maksimal 5 tahun. Sementara kuasa hukum terdakwa Armor menyesalkan atas putusan hakim yang memberikan pasal 44 ayat 1, bukannya pasal 44 ayat 2 yang dapat memperingan hukuman terdakwa Armor. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani meninjau pelaksanaan orientasi pra-pemberangkatan bagi 315 calon pekerja migran Indonesia. Menurutnya, kunjungan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan calon pekerja migran yang siap mental dan skill, serta pengetahuan yang cukup. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani mengunjungi BP3MI Jakarta untuk meninjau langsung pelaksanaan orientasi pra-pemberangkatan atau OPP bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. OPP menjadi salah satu bentuk kehadiran negara guna memastikan CPMI memiliki kesiapan mental, pengetahuan cukup menyangkut aturan negara penempatan, memahami hak serta kewajiban dalam perjanjian kerja, dan memiliki kemampuan awal mengatasi masalah yang mungkin dihadapi. Sebanyak 315 CPMI akan bekerja di berbagai profesi dengan tujuan penempatan ke Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, dan Kuwait. Christina berharap kunjungan ini menjadi masukan bagi pihaknya sebagai pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang baik bagi pekerja migran Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi gempa mengguncang wilayah Tibet, Cina. Tetap bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan, di mana berhasil curi motor seharga puluhan juta rupiah, komplotan maling motor di Kebonjeruk, Jakarta Barat justru selebrasi di rumah korbannya. Meski sadar terekam CCTV, bukannya mengurungkan niatnya, pelaku justru berjoget dan selebrasi, bahkan menutup kembali pintu rumah korbannya. Dengan membobol kunci gembok pagar rumah, dua pelaku komplotan curanmor berhasil masuk ke rumah korbannya di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membobol kunci kontak motor korban. Senang melihat rekannya berhasil mencuri motor seharga puluhan juta rupiah. Salah satu pelaku yang berjaga di luar justru berjoget sambil selebrasi ke arah CCTV rumah korban. Bahkan usai mencuri, pelaku juga menutup kembali pintu pagar rumah korbannya. Atas kejadian ini, korban berencana akan melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Arab Saudi dalam beberapa waktu terakhir telah menyebabkan banjir di sejumlah daerah, termasuk kota Mekah. Banjir tidak hanya menggenangi jalan dan permukiman, melainkan juga mengganggu aktivitas ibadah di Masjidil Haram. Meskipun otoritas terkait telah berupaya maksimal untuk mengatasi dampak banjir. Mekah, kota suci di Arab Saudi, mengalami banjir besar akibat hujan ekstrim. Banyak daerah di kota ini terendam banjir, sementara warga berjuang melawan arus yang deras. Kendaraan, termasuk mobil pribadi dan bus wisata, terjebak di jalan yang tergenang banjir. Hujan lebat ini diperkirakan akan berlanjut hingga 8 Januari 2025. Badan Meteorologi Arab Saudi mengeluarkan peringatan agar masyarakat tetap waspada. Situasi ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan arus lalu lintas di Mekah dan kota sekitarnya seperti Madinah dan Jeddah. Peristiwa ini menyoroti perubahan cuaca yang signifikan di wilayah gurun yang biasa kering. Banjir serupa pernah terjadi sebelumnya, mengingat masyarakat akan resiko tinggi terkait cuaca ekstrim di hari yang mendatang. Dari Jakarta, Tias, tim Sinpo TV melaporkan. Seorang pelajar sekolah dasar terlindas mobil SUV di Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga pengemudi mobil tak melihat saat pelajar kelas 6 SD ini tengah mengikat tali sepatu di persimpangan jalan yang akan dilalui mobil.
peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Senin kemarin terekam kamera CCTV warga di Jalan Masjid Al-Ikhlas, Kembangan, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang tengah berjalan tiba-tiba berhenti di persimpangan yang akan dilewati mobil SUV ini untuk mengikat tali sepatu. Posisi korban yang menunduk untuk mengikat tali sepatu diduga membuat pengendara mobil tak melihat adanya korban hingga korban akhirnya terlindas hingga masuk ke dalam kolong mobil. Awalnya yang tadi saya sudah jelaskan, jadi anaknya lagi pulang sekolah, arah dari sekolah ke sini, dia jalan ke sini, dia berhenti di sini, masang tali sepatu sepertinya ya, karena saya cek kayaknya dia masang tali sepatu agak cukup lama, semenit 2 menit. Nah, mobil lewat di sini, mobil dari parkir belok ke sini, mungkin nggak ngelihat atau gimana, atau dari posisi supirnya lengah atau memang blank spot, saya juga nggak tahu. Ya udah kesini kejadian, sini kelindas di sini. Terus kondisi anaknya sekarang gimana, Bu? Sekarang kondisi anaknya lagi di rumah sakit, sudah diperiksa. Saya nggak tahu lebih lanjut ya kondisinya. Mungkin nanti dari pihak orang tuanya mungkin yang bisa ngejelasin. Akibat insiden ini, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan kini tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bakti Alsi, Ciledug, Kota Tangerang. Sementara itu, peristiwa ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Polisi dari unit Laka Lantas masih mencari identitas pemilik kendaraan untuk dimintai keterangan terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, korban tewas akibat gempa bumi yang mengguncang kota Shigaze, daerah otonomi Xizang, Tibet Selatan, Cina pada Selasa kemarin. Tim penyelamat masih mencari korban selamat di antara runtuhan dan menewaskan 95 orang dan 130 lainnya luka-luka. Setelah terjadi gempa dahsyat, menewaskan 95 orang di Tibet Selatan, Cina pada Selasa kemarin dan menyebabkan banyak orang lainnya yang terperangkap. Saat puluhan gempa susulan mengguncang wilayah dataran tinggi di Cina Barat dan di seberang perbatasan Nepal. Namun semua korban jiwa dilaporkan berasal dari Tibet. Survei Geologi AS mengatakan gempa tersebut berkekuatan 7,1 skala Richter yang relatif dangkal pada kedalaman sekitar 10 km. Dan media pemerintah Cina melaporkan lebih dari 1.000 rumah rusak terdampak gempa Tibet. Lebih dari 1.500 petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamatan setempat telah dikerahkan ke daerah yang terkena dampak. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda gudang minimarket Frozen Food Afko yang terletak di Dusun Ngledok, Desa Mojokapak, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada pukul 20.30 Rabu dini hari tadi. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang terjadi di dalam bangunan. Api yang muncul dari bagian gudang sisi selatan bawah toko kemudian merambat sampai bagian atas tempat sejumlah logistik disimpan. Sekitar pukul 2.30 WIB dini hari tadi, kebakaran hebat melanda minimarket Frozen Food Afko yang terletak di Dusun Ngledok, Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang terjadi di dalam bangunan. Api dengan cepat melahap seluruh bagian minimarket, mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Meskipun tim pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk mengatasi api, upaya mereka tidak berhasil menyelamatkan bangunan tersebut dari kebakaran yang menghanguskan seluruh isi minimarket. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Kejadian ini menarik perhatian warga sekitar yang menyaksikan kobaran api dan upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas. Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.